Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini saya masih bisa mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya selaku mahasiswa teknik informatika. Baik, di video kali ini saya akan membuat video presentasi yang berjudul pentingnya rekayasa perangkat lunak. Baik, tanpa berlama-lama kita simak ke inti videonya. Baik, di slide kedua itu pertanyaan apa itu RPL atau apa itu rekayasa perangkat lunak. Baik, yang pertama itu rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang mempelajari proses pembuatan perangkat lunak secara sistematis. Yang kedua, mencakup analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Ketiga itu tujuannya meningkatkan kualitas perangkat lunak. Baik, selanjutnya, mengapa rekayasa perangkat lunak itu dibutuhkan? Yang pertama, untuk mengurangi tingkat kesalahan atau error dalam pengembangan. Yang ketiga itu memberikan standar kerja dalam tim development. Yang keempat, yang ketiga itu memastikan perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu perang rekayasa perangkat lunak dalam proyek. Yang pertama itu mengurangi resiko kegagalan proyek. Yang kedua itu mengurangi proses agar lebih terstruktur. Yang ketiga itu memberikan panduan kerja mulai dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya itu kita masuk kepada masalah umum rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu pengembangan tidak terarah, biaya membengkak karena revisi berulang. Yang ketiga itu dokumentasi tidak lengkap sehingga sulit dikembangkan. Selanjutnya itu manfaat utama dari RPL atau disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu meningkatkan kualitas perangkat lunak. Yang kedua itu mempermudah pemeliharaan jangka panjang. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi, waktu, dan biaya. Selanjutnya kita masuk kepada kualitas perangkat lunak yang baik. Yang pertama itu reliability. Yang kedua atau sampai dapat diandalkan atau disebut. Dan yang kedua itu usability, mudah digunakan. Yang ketiga itu maintainability, mudah diperbaiki dan dikembangkan. Selanjutnya kita masuk kepada peran dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu menjadi dasar pengembangan dan pemeliharaan. Yang kedua itu menyamakan pemahaman tim. Yang ketiga itu mencegah kesalahan saat penambahan fitur. Yang selanjutnya itu kita masuk kepada dampak positif penerapan perangkat rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu aplikasi lebih stabil dan minim bug, kurang bug dalam sebuah aplikasi. Yang kedua itu penggunaan fitur yang baru dan lebih cepat. Yang ketiga itu sistem mampu digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu kita masuk kepada contoh penerapan RPL atau rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu aplikasi Simplex berbasis web. Yang kedua itu aplikasi pemesanan hotel. Yang ketiga itu sistem monitoring load atau Arduino atau Node MCU. Selanjutnya kita masuk kepada rekayasa perangkat lunak dalam dunia industri. Yang pertama itu menjadi standar kerja tim software house, digunakan pada perusahaan besar dan startup. Yang ketiga itu mendukung kolaborasi tim secara profesional. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama itu rekayasa perangkat lunak sangat penting untuk memastikan perangkat lunak berkualitas. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, dan mempermudah pemeliharaan. Yang ketiga itu setiap proyek software sebaiknya mengikuti prinsip rekayasa perangkat lunak. Baik, selanjutnya
Oh, selesai. Baik, itulah salah satu presentasi. Itulah presentasi saya tadi. Semoga presentasi yang saya diberikan bisa memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.